Anda mendengar suara saya, GM Santo, dari situs rahasia sukses clickbank.com. Saat ini saya masih berbagi video rencana aksi untuk member berbayar di Gold member situs keanggotaan rahasia sukses clickbank.com. Oke, nah untuk saat ini saya akan berbagi tentang risk management. Bagaimana kita bisa memilih produk afiliasi yang profitable untuk tetap dipromosikan. Dari sekian ratusan produk afiliasi yang ada di Clickbank, kita pilih untuk kita promosikan. Ketika kita sudah pilih, kita promosikan, maka ada yang menghasilkan sales, ada yang menghasilkan ada yang tidak menghasilkan penjualan, ya. Dan Clickbank sendiri sebagai salah satu pihak ketiga yang menghandle segala macam urusan pembayaran gitu. Dia membuat sebuah parameter. Saya sudah sedikit singgung di blog saya bahwa kurang lebih itu ada 6 parameter ya, yang diwakili oleh masing-masing warna ya, indikator warna. Yang pertama red ya, merah, orange, yellow. Yang keempat green, hijau. Kelima blue, biru, dan yang terakhir violet. Nah, indikator ini itu untuk membantu kita setiap para affiliate untuk mengerti bahwa apakah produk yang kita promosikan, produk yang sudah menghasilkan sales tersebut, apakah nantinya akan mendatangkan keuntungan buat kita. Kenapa? Karena begini, ketika Anda sudah berhasil mendapatkan penjualan hari itu ya, hari ini misalkan Anda sudah dapatkan penjualan 100 US, katakan seperti itu, Anda senang sekali ketika Anda login, Anda lihat udah ada gambarnya hijau ya, $100. Tapi nanti dulu itu memang menghasilkan penjualan, tetapi kita tidak tahu apakah dari sekian penjualan tersebut semuanya itu lancar, dalam pengertian mereka tidak minta refund. Ya, jadi makanya ada istilah refund rate ya. Persentase berapa besar orang yang sudah membeli produk yang Anda promosikan lalu minta uang itu kembali, bisa jadi karena nggak puas dan segala macam. Biasanya kita bisa melihat ketika parameter ini, kita bisa melihat, kita arahkan mouse kita, biasanya nanti kita akan bisa melihat ini, show refund analytic. Jadi kita bisa melihat kira-kira produk yang kita promosikan itu tetap layak dilanjutkan atau enggak sih. Apakah produk yang kita promosikan itu yang sudah mendatangkan sales, apakah itu memang benar-benar akan mendatangkan keuntungan buat kita atau hanya sesaat, ya? Karena parameter yang, kalau akun saya, salah satu akun saya di Clickbank, saya mendapatkan ini selalu dua parameter. Kalau enggak good, very good. Kalau enggak warna hijau, warna biru. Dengan indikasi warna hijau atau warna biru ini memberitahukan kepada saya bahwa akun Clickbank saya ini termasuk pada masuk kategori good quality ya, strong quality account. Jadi akun ini istilahnya aman ya, dalam pengertian mendatangkan keuntungan buat saya. Jadi apa yang sudah saya usahakan, promosi yang sudah saya lakukan dan itu mendapatkan penjualan, refund rate-nya tingkatnya nggak terlalu besar. Cara menghitungnya, Clickbank sudah membuat parameter-parameter tersendiri. Anda bisa melihat di sini, show refund analytic, dan seterusnya. Anda bisa login di akun Clickbank Anda. Kalau untuk yang parameter warna merah, itu berarti indikatornya adalah penjualan yang sudah Anda hasilkan. Ada kemungkinan 100% mereka pasti minta uang kembali, karena bisa jadi nggak puas, produknya jelek, customernya nggak support, dan seterusnya. Kalau warna orange itu 25% persentase orang yang kemungkinannya akan meminta refund, uang kembali. Contohnya misalkan hari itu indikator di warna Anda itu warna orange. Berarti kan 25% maksimal itu refund rate-nya. Anda sudah mempromosikan dan dapat 50 US. Artinya Clickbank memberitahu kita bahwa walaupun kita sudah mendapatkan sales $50, tapi ada kemungkinan karena indikatornya warna orange, 25% dari jumlah total komisi yang Anda dapatkan bisa jadi refund. Mereka minta refund. Jadi nggak bulat $50 ya, sampai sini mengerti ya. Kalau untuk yellow yang warna kuning itu 20% maksimal. Nah, kalau yang good yang warna hijau ini itu di bawah 15%, antara 10 sampai 15% itu good. Kalau sudah good itu artinya memang kita sudah on the track.
Eh, Kalau apalagi kalau sudah biru, udah very good, itu di bawah 10%. Di bawah 10%. Ya, kalau yellow itu di bawah 5%. 1 sampai 5% itu violet, maaf ya, violet. Nah, kalau yang biru itu 5 sampai 10%. Nah, artinya apa? Saya ingin share kepada teman-teman semua bahwa ketika kita sudah indikator clickbank kita sudah berwarna hijau atau biru, itu artinya bahwa produk yang kita promosikan adalah produk-produk yang bukan hanya mendatangkan bukan hanya kita menghasilkan sales dari produk tersebut, tetapi mendatangkan profitable untuk kita. Apalah artinya ketika kita sudah promosi, kita sudah dapatkan sales, kita sudah dapat penjualan, tetapi di beberapa hari kemudian hampir sebagian besar dari mereka minta uang garansi, uang kembali diberlakukan. Artinya kita sudah keluar uang, keluar modal buat promosi, buat segala macam, sudah dapat sales, begitu berapa hari kemudian dari yang mulainya misalkan aja $200, ternyata tinggal $50. Itu kan sangat sayang. Oleh karena itu memang dalam kesempatan kali ini saya akan share bagaimana mensiasati account ClickBank kita itu ada di indikator warna hijau maupun warna biru. Nah, ketika kita buat akun pertama kali, memang kalau belum ada sales biasanya belum ada indikator yang jelas yang bisa jadi kita patokan. Tetapi biasanya masukan dari saya itu akan berguna bagi Anda yang sudah mendapatkan earning, sudah mendapatkan sales penjualan di ClickBank. Oke ya. Kita lihat di sini, ini salah satu contoh studi kasus saja lah ya. Ini contohnya, dalam waktu 1 hari saya mempromosikan sebuah produk affiliate itu sebanyak 20 produk. Itu kelihatan dari sini ya. Displaynya 1 sampai 20 produk. Nah, dalam waktu 1 hari, 24 jam kemudian, saya melihat di sini di penjelasannya gitu ya, di penjelasan refund analitiknya seperti ini. Dari 20 produk yang saya promosikan, dari mulai metode PPC, metode kombinasi di mana saya update status di fanpage, atau saya update artikel di blog, ataupun saya mengirim promosi melalui newsletter. Ada 2 produk yang sangat menonjol, di mana 2 produk tersebut memberikan pemasukan gross sales amount, ini masih kotor, hampir 2.200, 2.300 sekian. Jadi kalau di total itu semuanya adalah 2.500 sekian gross salesnya. Tapi nanti dulu, nah, seperti yang tadi saya sudah bilang ya, kalau saya nggak cek and recheck, kalau saya cuma login, yes dapat 2.000 nih, wah hari ini dapat 2.000 gede banget. Enggak, kita juga harus melihat refund analitiknya ya, analisa refundnya kira-kira berapa persentasenya. Anda melihat di sini, sekalipun katakanlah di hari itu ya, saya berhasil mendapatkan 2.000 sekian ratus untuk 2 produk yang menonjol ini, tetapi di hari itu juga ternyata lihat ada permintaan refund, minta garansi uang kembali ya. Coba Anda perhatikan di sini ya, yang produk pertama itu ada 43 sales menghasilkan 1.251 sekian. Tetapi dari 43 sales itu, 43 orang tersebut 18 orang minta refund. Jadi artinya adalah net salesnya adalah 25 penjualan, 25 sales, dan saya hanya bukan 1.200 tetapi hanya $562,83. Bayangkan ya, refundnya segitu, 562,83. Net salesnya dari 1.200 saya hanya mendapatkan 688, atau indikatornya adalah 41,86%. Wow. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ada earning orang, wih gede banget, nanti dulu, gede banget ya, ratusan dolar, ribuan dolar, nanti dulu, tanya dulu refundnya berapa, kan seperti itu. Kalau saya ini aja 1 hari udah 2.000 sekian ratus, nanti dulu refundnya berapa, kan seperti itu, ya kan. Nah, produk kedua itu 1095.93, 33 sales, ternyata yang minta refund 7 orang, jadi netnya 26 sales. Dari 1.000 ada berkurang 237 ya orang yang minta refund, dan pada akhirnya saya hanya mendapatkan 858 dari 1.095, 21,2%.
Nah, Anda perhatikan yang saya garis lingkarin warna merah. Ini sharing saja pengalaman. Saya tidak menganggap bahwa masukan saya ini paling benar ya. Ini bisa diuji coba, mungkin seiring berjalannya waktu bisa akan ada pengembangan, akan ada update. Tetapi sampai hari ini rambu-rambu yang saya lakukan. Ya. Ketika konteksnya adalah PPC, ketika konteksnya adalah saya mengeluarkan uang untuk biaya promosi, ya, maka hitung-hitungannya seperti ini. Oke. Jika sebuah produk dalam waktu 1 hari atau 2 hari ya, setelah saya promosikan memberikan tingkat refund rate-nya di atas 30%, saya stop dan saya tidak lanjutkan mempromosikan produk itu lagi. Oke, contoh ya konkret nih. Saya mempromosikan produk X 1251. Awalnya gitu penjualannya, keren. Dalam waktu 24 jam di hari itu juga ternyata refund rate-nya 41,86%, di atas 30%. Saya stop, saya tidak akan lanjutkan. Kenapa? Kalau misalkan konteksnya PPC, nanti seiring berjalannya waktu akan habis dan saya akan buntung, saya akan rugi, saya akan tekor. 1 hari aja 41%, ya. Coba bandingkan kalau misalkan metode yang saya lakukan adalah metode yang gratis, tidak masalah. Tapi karena konteksnya PPC, maka saya harus hitung-hitungnya harus saya kuat, harus kuat gitu. Contoh hal sederhana misalkan seperti ini. Kalau Anda promosi 100.000 menggunakan PPC ini misalnya ya, saya menggunakan angka yang terkecil. Kemudian Anda dapat sales 200.000. Oke. 200.000 nih. Artinya kan Anda sebenarnya untung 100.000. Sampai sini Anda jelas ya, 100.000. Kalau memang tidak terjadi apa-apa ya memang betul Anda untung 100.000, tetapi di hari itu atau di kemudian hari berikutnya ternyata 40% diantara minta refund. Artinya dari 100.000 40.000 minta refund ya, 60.000 keuntungan Anda. Sampai sini jelas ya. 60.000. Kalau Anda tetap teruskan, bisa terjadi di hari-hari kemudian modal Anda menipis, refund rate-nya tinggi. Jadi sampai hari ini seperti tadi saya sudah sedikit singgung, walaupun ini masih bisa diuji coba, masih bisa terus dikritisi, bahwa patokan saya adalah kalau saya mempromosikan produk affiliate dengan tingkat refund rate di atas 30%, saya akan stop. Nah, oke. Nah, tapi sebaliknya, ketika saya mempromosikan sebuah produk affiliate yang memberikan saya tingkat refund rate, 20-30%, saya harus melakukan otak-atik ya, saya harus mulai tes dan ukur lagi. Contoh yang nomor 2, pada prakteknya saya sudah stop untuk mempromosikan produk yang nomor 1 ini yang sudah memberikan penghasilan yang sepertinya tinggi sementara menguras dompet ya. Dan yang kedua, ini refund rate-nya hanya 21, sekian persen. Artinya bisa jadi ya, ketika Anda bermain PPC mungkin Anda bisa otak-atik, mungkin bisa jadi kalau misalkan contohnya konteksnya Facebook ya, bisa jadi demografinya kurang tepat. Coba tadinya cowok cewek, mungkin salah satu gender aja, coba mungkin usianya kurang tepat. Jadi itu yang saya otak-atik ya, Anda mengerti. Tapi kalau sudah di atas 30%, stop. Sampai sini Anda mengerti. Tetapi kalau misalkan Anda bermain di PPC lain selain Facebook ya, mendapatkan refund rate 21 sekian atau masih di bawah 30%, Anda mungkin mulai negaranya terlalu cakupan demografinya terlalu luas. Coba Anda misalkan aja spesifik kota. Mungkin kata kuncinya itu masih terlalu umum. Atau mungkin Anda bisa tambahkan kata kunci. Jadi yang ingin saya tekankan adalah ketika kita sudah mendapatkan parameter refund rate di bawah 30% ya, kita bisa tweaking, kita bisa atur otak-atik dari yang sudah jalan, tetap sudah jalan, kita mungkin buat ad group baru, kita buat campaign baru, mungkin kita bisa ubah materi iklannya yang lebih tertarget. Kita boleh, jadi kita bisa otak-atik. Kalau misalkan konteksnya pakai Facebook, mungkin kita promosikan ya menggunakan picture yang berbeda ya. Tentunya ingat kita harus tetap menggunakan tracking ya, tracking ID, TID ya, TID ya di ClickBank supaya kita bisa tahu ini asalnya dari mana penjualannya. Sampai sini jelas ya. Nah, tapi kalau misalkan di bawah 20%, ini yang saya kasih centang, tetap teruskan.
Jadi kalau dalam konteks studi kasus ini ya, di keesokan harinya, beberapa hari kemudian setelah saya melakukan analisa ini, saya tetap mempromosikan yang saya contreng ini dengan tidak merubah apapun. Saya tetap lanjutkan untuk nanti saya analisa lagi. Oke, ya, sepertinya untuk tips sederhana ini semoga bermanfaat untuk Anda, dan saya akan lebih banyak share di video rencana aksi berikutnya.